Om Swastiastu. Presentasi materi 2 kelompok 1. Nama anggota kelompok 1: Sangayu Mandesani 007, Made Ayu Kiswara Dharma Patni 008, Ikede Wahyu Pradipta 016, Nimade Teriandani 018, Ikade Krisna Andreana 027, Putri Cahyani Maheswari 029, Ki Gusti Bagus Wijaya Kusuma 034, R. Arya Pratama Budiarta 046, Niu Nyoman Arista Widyaswari 060. Baik, saya akan memulai presentasi yang berjudul Fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya fungsi-fungsi manajemen memiliki 4 bagian. Yang pertama, perencanaan planning. Yang kedua, pengorganisasikan organizing. Yang ketiga, pengarah dan mengimplementasikan directing atau leading. Yang keempat, pengawasan dan pengendalian controlling. Selanjutnya, fungsi perencanaan adalah proses memilih dan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategis yang tepat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal mengevaluasikan dan merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan target dan tujuan organisasi. Hal ini perlu membuat urutan-urutan tentang tindakan perencanaan yang akan dilaksanakan agar tujuannya dapat tercapai dikarenakan perencanaan yang baik akan memperlancar proses visi dan misi perusahaan sehingga tanpa perencanaan yang matang maka fungsi manajemen lainnya tidak bisa berjalan dengan optimal. Nah, selanjutnya proses perencanaan ini mempunyai 3 bagian. Yang pertama, perencanaan jangka panjang atau top level planning. Yang kedua, perencanaan jangka panjang menengah atau middle level planning. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek atau low level planning. Nah, yang pertama, perencanaan jangka panjang atau top level planning ini merupakan perencanaan jenjang atas yang mengajukan paduan umum, mengambil keputusan rumusan tujuan, hingga petunjuk penyelesaian secara menyeluruh. Perencanaan dalam tahap ini bersifat strategis dan menekan pada tujuan jangka panjang organisasi atau perusahaan. Yang pengertian nomor 2, middle level planning ini merupakan perencanaan jenjang menengah yang fokus dalam menyiapkan berbagai teknik yang akan ditempuh untuk mewujudkan rencana tujuan. Perencanaan tahap ini berada pada level manajemen menengah yang bersifatnya lebih administratif. Pada yang nomor 3, perencanaan jangka pendek low level planning ini merupakan perencanaan jenjang bawah yang mengacu pada aktivitas operasional perusahaan. Umumnya, perencanaan jenjang bawah ini diambil oleh manajemen pelaksana dan lebih berfokus pada bagian cara menghasilkannya. Nah, selanjutnya, kegiatan dalam fungsi perencanaan ini mempunyai 4. Yang pertama, memilih dan menetapkan strategi dan target perusahaan. Yang kedua, mengaplikasikan strategi dan taktik untuk mencapai target perusahaan. Yang ketiga, menetapkan berbagai sumber daya baik input maupun output yang mungkin dibutuhkan. Yang keempat, menentukan standar keberhasilan selama proses mencapai target tersebut. Selanjutnya, manfaat fungsi perencanaan. Yang pertama, memudahkan dalam melakukan proses pengawasan. Yang kedua, dapat menjadi acuan dan paduan dasar jalannya kegiatan perusahaan. Yang ketiga, dapat menghindari kesalahan yang tidak diinginkan. Yang keempat, mengatur jalannya tugas kegiatan agar lebih berorganisasi di setiap sektornya. Nah, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya, Ayu Kiswara. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Fungsi perorganisasian, serangkaian proses yang melibatkan semua pihak
yang berfokus pada pengaturan sumber daya fisik dan manusia yang perusahaan miliki untuk menempati unit-unit pekerjaan tertentu, di mana pekerjaannya merealisasikan rencana, tujuan, dan strategis yang telah dibuat dan memastikan pekerjaan tersebut dapat berjalan secara kondusif, guna tercapai tujuan perusahaan. Dalam kegiatan perorganisasian, lebih menekankan dan mengarahkan untuk mengelompokkan seluruh alat klasifikasi tugas dan pekerjaan pada setiap aktivitas sesuai dengan job pekerjaan yang telah dibagikan, serta menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang ada untuk tujuan pemenuhan rencana yang telah dibuat. Selanjutnya, kegiatan dalam fungsi perorganisasian. Yang pertama, menyeleksi, merekrut dan memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, menyesuaikan posisi tenaga kerja sesuai dengan kemampuan masing-masing tenaga kerja. Yang ketiga, menyusun dan menetapkan tugas serta mengalokasikan tenaga kerja sesuai dengan prosedur. Yang keempat, menentukan struktur perusahaan sesuai tanggung jawab dan garis kewenangan. Selanjutnya, manfaat dalam fungsi perorganisasian. Yang pertama, tugas dijalankan dengan spesialisasi masing-masing. Yang kedua, adanya transparansi pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga, pembagian tugas dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Yang keempat, setiap tenaga kerja paham akan tugasnya masing-masing. Yang kelima, adanya manajer profesional sebagai pihak utama koordinasi seluruh kegiatan. Selanjutnya, fungsi pengarahan dan implementasi. Proses untuk menciptakan iklim kerja atau kinerja yang lebih efektif dan efisien dengan menciptakan suasana kerja yang dinamis, guna dijalankan oleh semua pihak dengan meningkatkan produktivitas dan tanggung jawab, dengan memberikan motivating atau membangkitkan motivasi, directing atau memberikan arah, influencing atau mempengaruhi, dan commanding atau memberikan komando atau perintah. Selanjutnya, tujuan dari fungsi pengarahan dan implementasi. Yang pertama, pengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf. Yang kedua, menciptakan kerjasama antar staf dengan lebih efisien. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. Yang keempat, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Yang kelima, membuat organisasi berkembang secara dinamis. Selanjutnya, kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi. Yang pertama, memberikan bimbingan dan motivasi terhadap tenaga kerja agar lebih menyukai pekerjaannya dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, memberikan sosialisasi tugas dan seluruh kebijakan yang telah dibuat dengan jelas dan dapat diimplementasikan oleh tenaga kerja. Yang ketiga, selalu memberikan penjelasan terkait tugas pekerjaan secara rutin agar tenaga kerja dapat lebih bertanggung jawab dan tidak teledor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Ayu Kiswara. Fungsi pengawasan dan penilaian. Suatu proses menilai hasil atau mengukur kinerja karyawan yang telah dicapai sesuai standar, dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan usaha perbaikan atau evaluasi sehingga semua hasil kinerja yang dicapai sesuai dengan rencana tujuan perusahaan. Mengingat bahwa pada dasarnya semua pekerjaan pasti ada saja terjadi kekeliruan, ketidakefektifan, petunjuk-petunjuk dari manajer. Maka fungsi pengawasan ini mutlak diperlukan sebagai kegiatan mencari dan memperbaiki
penyimpangan yang telah terjadi untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai target dan tujuan perusahaan. Kegiatan dalam fungsi pengawasan dan penilaian. Yang pertama, melakukan klarifikasi dan pemeriksaan atas kesalahan yang mungkin terjadi. Yang kedua, melakukan evaluasi target sesuai standar indikator yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memberikan berbagai alternatif solusi atau penyelesaian atas penyimpangan yang sudah terjadi agar dapat diminimalisir kesalahannya. Proses merealisasikan fungsi pengawasan dan penilaian. Yang pertama, scheduling, yaitu penetapan waktu pengawasan sesuai dengan semestinya. Yang kedua, routing, yaitu penentuan cara pengawasan yang diinginkan. Yang ketiga, follow up, yaitu pencarian solusi atas sebuah masalah. Yang keempat, dispatching, yaitu suatu perintah pekerjaan yang digunakan sebagai pengawasan. Fungsi operasional dalam manajemen. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen pemasaran. Yang ketiga, manajemen operasi produksi. Yang keempat, manajemen keuangan. Dan yang kelima, manajemen informasi. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada sumber daya manusia yang terbaik bagi perusahaan serta memperhatikan hubungan kerja mereka dalam pengelolaan yang bersifat formal dan memperhatikan kualitas pekerjaan yang produktif, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, fungsi perencanaan, yaitu merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan SDM bagi perusahaan. Yang kedua, fungsi pengadaan, yaitu mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi, dan penempatan serta kontak tenaga. Yang ketiga, fungsi pengembangan, yaitu mengembangkan SDM, termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. Yang keempat, fungsi pemeliharaan, yaitu memelihara SDM, termasuk di dalamnya pemberian instit, jaminan kesehatan, dan keselamatan tenaga kerja, pemberian penghargaan, dan lain sebagainya. Yang kelima, fungsi penggunaan, yaitu memanfaatkan dan mengoptimalkan SDM, termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer, dan juga separasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Terry Andani. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Wahyu. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah kegiatan bisnis yang dilakukan untuk merencanakan, mengawasi, menetapkan harga, mempromosikan, menawarkan, dan menyalurkan barang-barang yang konsumen butuhkan dan inginkan, agar perusahaan bisa mencapai target secara efektif dan efisien. Dengan adanya manajemen pemasaran ini dapat membangun citra baik perusahaan sehingga mendapatkan empati dari masyarakat yang berpengaruh besar pada pengembangan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen pemasaran. Prinsip-prinsip manajemen pemasaran ada 5. Yang pertama, target market atau penargetan market. Yang kedua, interaksi atau engagement. Yang ketiga, conversion. Yang keempat, analytic dan reporting. Yang terakhir, marketing teknologi atau teknologi pemasaran. Target market atau penargetan pasar berarti mengembangkan para pelanggan potensial dengan jalan mengetahui siapa saja yang berinteraksi dalam proses pembelian serta peran dan bagaimana tanggung jawab mereka yang sebenarnya. Yang kedua, engagement atau interaksi adalah tentang bagaimana cara Anda menjangkau orang yang tepat dan tepat waktu yang tepat pula. Akan tetapi, saat ini maknanya lebih dari itu. Untuk sekarang, bagaimana cara Anda dalam menjangkau mereka dengan cara penyampaian yang tepat, dengan konten yang tepat, melalui media yang tepat, dan menggunakan berbagai macam paduan aktivitas yang tepat. Yang ketiga, conversion.
Pada zaman serba modern seperti sekarang ini, keputusan-keputusan pembelian seringkali dibuat sebelum staf penjualan terlibat. Mengubah pelanggan potensial menjadi pembeli atau seorang pedagang perantara menjadi mitra baru perusahaan tergantung kepada bagaimana penetapan usaha-usaha pemasaran pada perbaikan pengalaman pelanggan saat mereka mempelajari berbagai produk dan bagaimana perusahaan Anda, serta untuk menyempurnakan arus informasi di antara penjual dan pemasaran. Dan yang keempat ada analytic and reporting. Analitik dan reporting, analisis atau pelaporan data merupakan hal yang sangat penting dalam proses marketing modern, berbagai kegiatan dan kampanye. Bahkan untuk mengukur hasil dari proses pemasaran merupakan salah satu hal yang menjadi pembeda utama dalam marketing modern. Dan yang terakhir ada marketing teknologi atau teknologi pemasaran. Hal terakhir dari teka-teki marketing modern ini adalah tentang marketing teknologi atau teknologi pemasaran yang tepat. Solusi yang sudah terinteraksi dengan platform Customer Relationship Management atau CRM dan Sales Force Automation atau CFA yang berfungsi dalam menyediakan berbagai macam fungsi pemasaran. Selanjutnya ada kegiatan dalam manajemen pemasaran. Ada 3. Yang pertama, riset pasar merupakan bagian terpenting untuk mengetahui keinginan, sikap, dan tingkah laku konsumen terhadap produk yang akan dijual. Yang kedua, melakukan segmentasi pasar, yakni kegiatan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok konsumen yang akan dilayani oleh perusahaan. Yang ketiga, melakukan promosi terpadu yang dilakukan dengan cara periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan personal selling. Selanjutnya, manajemen operasi atau produksi. Manajemen operasi atau produksi adalah kegiatan menciptakan barang dan jasa yang sesuai standar keinginan konsumen yang dihasilkan dalam proses produksi sehingga didistribusikan barang kepada konsumen. Oleh karena itu, dengan menggunakan manajemen operasi turut membantu dalam menjaga kualitas dan kuantitas barang yang digunakan serta barang yang didistribusikan. Selanjutnya, ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu proses aktivitas keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dan meminimalkan biaya perusahaan guna memastikan kegiatan perusahaan yang dilakukan dapat memperoleh profit dan menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Dengan adanya manajemen keuangan, perusahaan dapat mengambil keputusan untuk menghindari terjadinya suatu masalah dalam arus keuangan. Selanjutnya, prinsip dari manajemen keuangan. Prinsip dari manajemen keuangan ada 7. Yang pertama, konsistensi. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, kelangsungan hidup atau viability. Yang kelima, integritas atau integrity. Yang keenam, pengelolaan. Yang ketujuh, standar akuntansi atau accounting standards. Yang pertama, konsistensi adalah sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok, atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah digunakan. Yang ketiga, transparansi adalah organisasi harus terbuka dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan. Yang keempat, kelangsungan hidup atau viability adalah agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat strategis maupun
operasional harus sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. Yang kelima, integritas atau integrity adalah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan juga harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Yang keenam, pengelolaan adalah organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang harus atau telah ditetapkan. Dan yang terakhir, standar akuntansi atau accounting standard adalah sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlangsung secara umum. Hal ini berarti bahwa setiap akuntan di seluruh dunia dapat mengerti sistem yang digunakan organisasi. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Krishna. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Teriandani. Kegiatan utama dalam manajemen keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, mendapatkan dana perusahaan. Terdapat 2 sumber utama pendanaan usaha, yaitu ekuitas atau modal, dan liabilitas atau utang. Ekuitas yaitu menginvestasi laba perusahaan untuk ditempatkan pada perusahaan guna memperkecil risiko pengembalian dalam tingkat rendah yang dapat diperoleh dari tabungan individu, investor perorangan lain, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan modal ventura, dan penjualan saham. Sedangkan liabilitas adalah investasi laba yang mengandung risiko dari pendanaannya dari pinjaman. Yang kedua, ada menggunakan dana perusahaan. Laporan ini mencerminkan adanya sumber atau penggunaan dana yang dibagi menjadi 6. Yang pertama, rasio likuiditas digunakan mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Yang kedua, rasio leverage digunakan mengukur seberapa banyak dana yang disuplai oleh pemilik dengan dana yang diperoleh dari kreditur. Yang ketiga, rasio aktivitas mengukur efektivitas manajemen dalam menggunakan sumber dayanya yang melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis harta. Yang keempat, ada rasio profitabilitas digunakan mengukur efektivitas manajemen laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi. Yang kelima, ada rasio pertumbuhan digunakan mengukur seberapa baik perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonomi. Dan yang terakhir, ada rasio penilaian, merupakan ukuran prestasi perusahaan yang paling lengkap karena mencerminkan kombinasi pengaruh dan risiko dengan hasil pengembalian. Yang ketiga, membagi keuntungan atau laba perusahaan. Selanjutnya, manajemen informasi. Manajemen informasi adalah prosedur dan pedoman yang diadopsi organisasi untuk pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, pengkomunikasian, dan pemeliharaan data dan jenis informasi di antara individu, departemen, dan pemangku kepentingan yang berbeda, di mana dapat beradaptasi dengan perubahan di masyarakat dan mendorong kegiatan perusahaan dapat berjalan secara keseluruhan. Adapun 3 kelompok pemikiran terdahulu dalam ilmu ekonomi. Yang pertama, perspektif manajemen klasik. Yang kedua, perspektif manajemen perilaku. Dan yang terakhir, perspektif manajemen kuantitatif. Perspektif manajemen klasik. Perspektif ini berkeyakinan bahwa pekerjaan hanya memiliki kebutuhan fisik dan ekonomi. Manajemen klasik tidak memperhitungkan kebutuhan sosial dan kepuasan kerja, tetapi sebaliknya menganjurkan spesialisasi tenaga kerja, kepemimpinan pusat, dan pengambilan keputusan, dan memaksimalkan keuntungan. Manajemen klasik dibentuk untuk merampingkan operasi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan laba.
keterbatasan manajemen klasik yaitu kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja seperti motif, tujuan, dan perilaku. Selanjutnya, pembagian perspektif manajemen klasik dibagi menjadi dua, yaitu kelompok manajemen ilmiah atau scientific dan kelompok manajemen administrasi. Kelompok manajemen ilmiah atau scientific. Menurut Frederick Wilson Taylor, dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Taylor adalah manajer dan penasihat perusahaan dan merupakan salah seorang tokoh terbesar manajemen. Dari hasil penelitian dan analisis, Taylor mengungkapkan 4 prinsip scientific management, yaitu yang pertama, menghilangkan sistem coba-coba dan menerapkan metode-metode ilmu pengetahuan di setiap unsur-unsur kegiatan. Yang kedua, memilih pekerjaan terbaik untuk setiap tugas tertentu. Selanjutnya, memberikan latihan dan pendidikan kepada pekerja. Yang ketiga, setiap tugas harus menerapkan hasil-hasil ilmu pengetahuan di dalam menjalankan tugasnya. Dan yang terakhir, harus dijalin kerjasama yang baik antara pemimpin dan pekerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Saya akan melanjutkan materi dari Krishna. Menurut Frank Banker Gilbert dan Lillian Gilbert pada tahun 1868 sampai 1924 dan 1878 sampai 1917, mereka merupakan suami istri yang berkecimpung dalam mengembangkan manajemen ilmiah. Frank adalah pelopor studi gerak dan waktu, mengemukakan beberapa teknik manajemen yang diilmiahi oleh pendapat Taylor. Dia tertarik pada pengerjaan suatu pekerjaan yang memperoleh efisiensi tertinggi. Sedangkan Lillian Gilbert cenderung tertarik pada aspek-aspek dalam kerja, seperti penyeleksian penerimaan tenaga kerja baru, penempatan dan latihan bagi tenaga kerja baru. Mereka juga terkenal dengan 3 peran dari setiap pekerja, yaitu sebagai pelaku, pelajar, dan pelatih yang senantiasa mencari kesempatan baru atau terkenal dengan konsep 3 Position Plan of Promotion. Menurut Henry Lawrence Ginn pada tahun 1861 sampai 1999, Henry Lawrence Ginn merupakan asisten dari Taylor. Dia berdiri sendiri sebagai seorang konsultan, di mana titik perhatiannya pada unsur manusia dalam menaikkan produktivitas kerjanya. Adapun gagasan yang dicetuskan adalah yang pertama, kerjasama yang saling menguntungkan antara manajer dan tenaga kerja untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, mengadakan seleksi ilmiah terhadap tenaga kerja. Yang ketiga, membayar upah pegawai dengan menggunakan sistem bonus. Yang keempat, penggunaan instruksi kerja yang terperinci. Metode yang terkenal adalah metode grafis dalam menggambarkan rencana-rencana dan memungkinkan adanya pengendalian manajerial yang lebih baik. Hal ini yang menghasilkan terciptanya Gantt chart yang terkenal. Selanjutnya ada Harrington Emerson pada tahun 1853 sampai 1931. Prinsip pokoknya adalah tentang tujuan, di mana dari hasil penelitiannya menunjukkan kebenaran prinsip, yaitu uang yang lebih berhasil bila mengetahui tujuan penggunaannya. Harrington Emerson memberikan 12 prinsip efisiensi, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan yang jelas. Yang kedua, kegiatan masuk akal dan realistis. Yang ketiga, adanya staf dengan kualifikasi tepat. Yang keempat, adanya kedisiplinan. Yang kelima, adanya pemberian kompensasi adil. Yang keenam, adanya laporan kegiatan yang tepat, akurat, dan terpercaya. Yang ketujuh, adanya kejelasan perintah. Yang kedelapan, adanya standar setiap pekerjaan. Yang kesembilan, perlunya kondisi standarisasi pekerjaan. Yang ke-10, kegiatan operasional harus distandarisasi. Yang ke-11, instruksi praktis tertulis dibuat secara standar. Dan yang terakhir, membuat rencana pemberian insentif. Bagian kedua dari perspektif manajemen klasik yaitu kelompok manajemen administrasi. Menurut Henry Fayol pada tahun 1841 sampai 1925, Henry Fayol mengarang buku General and Industrial Management pada tahun 1916 dengan sebutan teori manajemen klasik yang sangat memperhatikan produktivitas pabrik dan pekerja. Di samping memperhatikan manajemen bagi suatu organisasi yang kompleks, sehingga beliau menampilkan satu metode ajaran manajemen yang lebih utuh dalam bentuk cetak biru.
Fayol berkeyakinan keberhasilan para manajemen tidak hanya ditentukan oleh mutu pribadinya, tetapi karena adanya penggunaan metode manajemen yang tepat. Fayol membagi kegiatan dan operasi perusahaan ke dalam 6 bagian macam kegiatan. Yang pertama ada teknis atau produksi, yaitu berusaha menghasilkan dan membuat barang-barang produksi. Yang kedua, dagang atau beli, jual, dan pertukaran dengan cara mengadakan pembelian bahan mentah menjadi hasil produksi. Yang ketiga, ada keuangan atau pencarian dan penggunaan optimum atas modal, yaitu berusaha mendapatkan dan menggunakan modal. Yang keempat, keamanan atau perlindungan harga milik dan manusia, berupa melindungi pekerja dan barang-barang kekayaan perusahaan. Yang kelima, ada akuntansi dengan adanya pencatatan dan pembukuan biaya, utang, keuangan dan neraca, serta berbagai data statistik. Dan yang terakhir ada manajeria. Henry Fayol juga mengemukakan 14 prinsip manajemen, yaitu yang pertama ada division work, adanya spesialisasi dalam pekerjaan, di mana dengan spesialisasi dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan. Yang kedua ada authority and responsibility, yaitu wewenang atau hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Tanggung jawab, yaitu tugas dan fungsi yang harus dikerjakan untuk diperlukan wewenang dari pihak atasannya. Semua diperlukan sebagai sanksi agar dipatuhi oleh orang yang menerima. Yang ketiga ada disiplin, yaitu melakukan apa yang sudah menjadi persetujuan bersama. Disiplin ini sangat penting dalam tercapainya tujuan bersama, sebab tanpa ini tidak dapat tercapai tujuan yang akan dilaksanakan. Yang keempat ada unity of command, yaitu setiap bawahan hanya menerima instruksi dari seorang atasan saja untuk menghilangkan kebingungan dan saling lempar tanggung jawab. Bila hal ini dilanggar, maka wewenang atau tugas akan berkurang, disiplin terancam, dan stabilitas akan goyah. Yang kelima ada unity of direction, yaitu seluruh kegiatan dalam organisasi yang mempunyai tujuan yang sama harus diarahkan oleh seorang manajer. Yang keenam ada subordination of individual interest to general interest, yaitu kepentingan seseorang tidak boleh di atas kepentingan bersama atau organisasi. Yang ketujuh ada remuneration atau gaji bagi pegawai, merupakan harga servis atau layanan yang diberikan. Kompensasi harus adil bagi karyawan maupun pemilik. Yang ke-8 ada centralization atau standarisasi dan desentralisasi, merupakan pembagian kekuasaan. Sentralisasi bisa dipakai pada organisasi yang kecil, tapi lain bagi organisasi yang besar. Sentralisasi tidak mungkin dapat digunakan, harus menggunakan desentralisasi. Bila peranan diberikan kepada bawahan lebih besar, maka digunakan desentralisasi. Yang ke-9 ada scalar chain atau garis wewenang, yaitu jalan yang harus diikuti oleh semua komunikasi yang bermula dari dan kembali kekuasaan terakhir. Prinsipnya mempermudah komunikasi antar pegawai dengan setingkat. Yang ke-10 ada order, yaitu di sini berlaku setiap tempat yang setiap orang dan setiap orang pada tempatnya. Hendaknya setiap orang ditempatkan pada posisi yang tepat untuk mereka jalani. Yang ke-11 ada equity, yaitu untuk merangsang agar pekerja melaksanakan pekerjaan dengan baik, sungguh-sungguh dan penuh dengan kesetiaan, maka harus ada persamaan perlakuan dalam organisasi. Yang ke-12 ada stability of terms of personal, yaitu seseorang pegawai memerlukan penyesuaian untuk mengerjakan pekerjaan barunya agar dapat berhasil dengan baik. Apabila seseorang seringkali dipindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, akan menghambat dan membuat pekerja tersebut produktivitasnya kecil. Yang ke-13 ada infinitive, yaitu bawahan diberi kekuasaan dan kebebasan di dalam mengeluarkan pendapatnya, menjalankan dan menyelesaikan rencananya walaupun ada kesalahan yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir ada esprit de corps atau persatuan, adalah keleluasaan pelaksanaan operasi organisasi, perlu memiliki kebanggaan
keharmonisan dan kesetiaan dari para anggota yang tercermin dalam semangat core. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gung. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Putri Cahyani. Lionel Urwig. Urwig lebih dikenal sebagai ahli dan konsultan manajemen. Dia melakukan integrasi atau penggabungan teori manajemen ilmiah. Di antara kontribusinya adalah lahirnya semacam panduan atau guidelines bagi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi. Namun, kemudian Urwig lebih dikenal sebagai seseorang yang mampu menggabungkan teori-teori dari kelompok manajemen terdahulu daripada kontribusinya mengenai fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi. Max Weber disebut sebagai Bapak Manajemen Birokrasi. Dia merupakan tokoh etika Protestan pada manajemen. Buku yang ditulis berjudul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Perspektif manajemen perilaku. Perspektif manajemen perilaku berdiri atas kritik terhadap perspektif manajemen klasik yang mengabaikan unsur psikologis manusia sebagai salah satu unsur penting dalam manajemen. Prinsip-prinsip manajemen yang dikembangkan selama periode klasik sama sekali tidak berguna dalam menghadapi banyak situasi manajemen dan mengabaikan motivasi dan perilaku karyawan. Selain itu, manajemen perilaku justru menekankan pada pentingnya manajemen memerhatikan perilaku dan kebiasaan individu manusia dan pentingnya melakukan perubahan perilaku dan kebiasaan manusia agar organisasi dapat berjalan dengan baik. Pembagian perspektif manajemen perilaku. Yang pertama, Hugo Manserberg. Yang kedua ada The Horton Studies. Yang ketiga ada teori relasi manusia. Yang keempat ada teori perilaku kontemporer. Yang pertama, Hugo Manserberg merupakan pencetus psikologi industri sehingga dikenal sebagai Bapak Psikologi Industri. Bukunya yaitu Psychology and Industrial Efficiency menguraikan bahwa untuk mencapai tujuan produktivitas harus melakukan 3 cara. Pertama, penemuan best possible person. Kedua, penciptaan best possible work. Dan ketiga, penggunaan best possible effect. Hugo memberikan 3 cara untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama, menempatkan seseorang pekerja terbaik sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dikerjakannya. Yang kedua, menciptakan tata kerja yang terbaik yang memenuhi syarat psikologis untuk memaksimalkan produktivitas. Yang ketiga, menggunakan pengaruh psikologis agar memperoleh dampak yang paling tepat dalam mendorong karyawan. Kedua, The Horton Study atau Elton Mayo. Eksperimen yang dilakukan di perusahaan Western Electric di Horton yang disponsori oleh perusahaan besar General Electric dan dilakukan oleh Elton Mayo dan rekan-rekannya, di mana dilakukan 2 macam percobaan, yaitu terdapat 2 eksperimen. Yaitu eksperimen pertama dilakukan bagi kelompok pekerja manipulasi atas penerangan di tempat pekerjanya. Kedua, eksperimen kedua dilakukan kelompok pekerja yang memasang telepon di bank-bank. Tujuan dari percobaan ini mengetahui pengaruh penerangan dan juga insentif terhadap tingkat produktivitas para pekerja. Teori ketiga, teori relasi manusia. Abraham Maslow sebagai bapak motivasi menerangkan konsep tentang 5 tingkat kebutuhan yang menjadi motivasi seorang. Ia menghipotesiskan bahwa di dalam diri semua manusia ada 5 jenjang kebutuhan, yaitu pertama, psikologis meliputi rasa lapar, haus, perlindungan dan pakaian. Kedua, keamanan meliputi keselamatan, perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional. Ketiga, sosial meliputi kasih sayang, rasa dimiliki, diterima dengan baik, dan persahabatan. Keempat, penghargaan meliputi harga diri, otonomi, dan paraepsi, status, pengakuan, dan perhatian. Yang kelima, aktualisasi diri meliputi pertumbuhan, mencapai potensialnya, dan pemenuhan diri. Presentasi akan dilanjutkan oleh Raihan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Igusti Bagus Wijaya Kusuma. Douglas McGregor tahun 1953. Konsep motivasi Douglas McGregor dikenal dengan teori X dan teori Y. McGregor membedakan 2 asumsi dasar alternatif mengenai manusia dan pendekatan mereka terhadap pekerjaan. 2 asumsi tersebut memunculkan teori X dan teori Y. Pada teori X, pandangan tradisional tentang motivasi pekerjaan yang dimiliki oleh karyawan yang harus diberi motivasi dengan paksaan uang atau pujian. Sedangkan teori Y, pekerjaan atau orang yang memiliki motivasi untuk bekerja melakukan pekerjaan dengan baik. Teori perilaku kontemporer.
perkembangan peran manusia dalam organisasi dipresentasikan dalam teori perilaku organisasi yang mencoba melihat organisasi dari perspektif yang lebih luas, diantaranya dari perspektif psikologi, sosiologi, ekonomi, antropologi, hingga medis. Perspektif manajemen kuantitatif dalam teorinya melakukan pendekatan kontemporer untuk manajemen yang berfokus pada penggunaan teknik kuantitatif yang ketat untuk membantu manajer memanfaatkan sumber daya organisasi secara maksimal untuk menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, perspektif manajemen kuantitatif memulai tumbuh dan berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Manajemen kuantitatif dikolaborasikan dengan ilmu matematika dan statistika. Manajemen ini juga mengambil pendekatan kuantitatif untuk mengukur campuran tugas pekerjaan untuk meningkatkan efisiensi. Pembagian perspektif manajemen kuantitatif. Kelompok 1, kelompok manajemen sains. Kelompok 2, kelompok manajemen operasi. Kelompok manajemen sains, penggunaan istilah manajemen sains ini agak mirip dengan manajemen saintifik atau ilmiah yang diperkenalkan oleh Taylor. Akan tetapi perlu dicatat perbedaan bahwa perspektif manajemen sains di sini lebih menekankan pada penggunaan model matematika dalam penyelesaian seluruh kegiatan dan personal manajemen. Sebuah model matematika pada dasarnya merupakan representasi dari sistem, proses, dan hubungan antar subsistem dalam sistem tersebut. Sehingga bisa disimpulkan bahwa perspektif ini mencoba menjelaskan realitas dalam kegiatan manajemen organisasi melalui model. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Arista. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang bernama Raihan Arya. Yang kedua, kelompok manajemen operasi. Berbeda dengan perspektif manajemen sains, pendekatan manajemen operasi merupakan salah satu bentuk aplikasi manajemen sains yang lebih memfokuskan pada kegiatan tertentu dalam kegiatan manajemen secara operasional. Manajemen operasi membantu manajemen agar dapat melakukan kegiatan produksi secara lebih efektif dan efisien. Berbagai pendekatan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi, terutama pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor manufaktur, sektor keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Teori manajemen kontemporer. Pada dasarnya, ketiga kelompok pemikiran tersebut tidak sepenuhnya kontradiksi satu sama lain. Namun pada dasarnya justru dengan kelebihan dan kekurangan serta keterbatasannya dalam dapat saling melengkapi satu sama lain. Sebagai tambahan, ilmu manajemen berkembang hingga kini atau kontemporer, yang pengembangannya terjadi dalam berbagai bentuk dan konsep manajemen. Sehingga masing-masing memiliki konteksnya tersendiri atau dirumuskan berdasarkan situasi yang berbeda satu sama lainnya. Pembagian teori manajemen kontemporer dibagi menjadi dua, yaitu perspektif sistem dalam manajemen, yang kedua perspektif kontingensi dalam manajemen. Untuk yang pertama, perspektif sistem dalam manajemen. Perspektif sistem manajemen pada dasarnya berupaya untuk mewujudkan tujuan organisasi berupa output yang bermanfaat bagi lingkungan dengan melakukan proses transformasi dari faktor input yang juga diperoleh dari lingkungan. Adapun yang termasuk dalam subsistem-subsistem atau elemen-elemennya adalah dari mulai sumber daya manusia, bahan baku, informasi, uang atau input, dan kemudian sistem administrasi, sistem operasi, teknologi, dan sistem kontrol atau proses transformasi, dan barang atau jasa output informasi maupun tanggapan yang dihasilkan oleh organisasi sesuai dengan permintaan atau keinginan mereka.
sehingga perspektif sistem memberikan pandangan lain bagi kita dalam melihat suatu organisasi. Untuk yang kedua, perspektif kontingensi dalam manajemen. Pendekatan kontingensi memandang bahwa dikarenakan karakteristik organisasi berbeda dengan yang lainnya, maka pendekatan manajemen yang harus diberikan juga secara otomatis akan berbeda dari sisi kepemimpinan. Misalnya, dapat dikatakan bahwa pendekatan demokratis cukup baik untuk digunakan dalam sebuah organisasi, karena pendekatan demokratis memberikan kesempatan kepada semua orang dalam organisasi untuk dapat memberikan pandangannya dan terlibat aktif dalam memberikan masukan bagi kemajuan organisasi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata yang telah kami sampaikan sebelumnya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.